Maka kami tutup telinga mereka dalam gua tersebut selama beberapa tahun. Di sini ada faedah besar. Ketika mereka berusaha memperjuangkan tauhid, memperjuangkan akidah, memperjuangkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada mereka. Maka siapapun yang mempertahankan akidah tauhid, maka dia akan turun rahmat kepadanya. Seperti Ashabul Kahfi, ketika mereka memperjuangkan akidah mereka, tidak mau menyembah berhala, maka Allah turunkan rahmatnya. Allah jaga mereka dari musuh-musuhnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kajian di pagi hari ini kita akan mengambil beberapa ibrah dan pelajaran dari kisah yang menarik dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah anak-anak muda yang berjuang mempertahankan tauhid dan akidah, sehingga Al-Quran mengabadikan kisahnya dalam satu surat yang disebut Suratul Kahfi. Bagaimana kisahnya, kisah anak-anak muda ini? Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam gua dan ditidurkan 309 tahun di dalam gua tersebut, dan bagaimana ending ceritanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Al-Kahfi itu beda dengan Al-Ghar. Kalau di Saudi kita bicara tentang sejarah Nabi, tentang turunnya wahyu di Gua Hira, kemudian saat hijrah Rasul bersembunyi di Gua Thur. Dalam bahasa Arab, gua yang Rasul berada di situ disebut Al-Ghar. Ghar itu gua kecil. Anda yang pernah umrah atau haji singgah di Gua Hira, itu 2 meter kayak 2 meter saja itu dalamnya. Tapi Al-Kahfi ini gua dalam. Jadi kalau ada gua besar dalam, itu bahasa Arabnya disebut Al-Kahfi ini. Tapi kalau yayasan Al-Kahfi lain lagi. Itu yayasannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kisah Ashabul Kahfi ini, terjadi silang pendapat waktunya di zaman siapa. Kalau menurut asbab nuzul, sebab turunnya surah Al-Kahfi ini, Al-Kahfi ini terjadi sebelum diutusnya Isa bin Maryam. Artinya di era Yahudi, karena masih mengikuti agama Nabi Musa. Dari mana kita tahu bahwa peristiwa Ashabul Kahfi ini terjadi sebelum era Isa bin Maryam? Dari pertanyaan yang ditanyakan orang-orang musyrik Arab kepada Rasul, di mana pertanyaan itu hasil daripada dialog pembesar-pembesar musyrik dengan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi para pembesar Yahudi Madinah mengajarkan kepada orang-orang musyrik Arab untuk mempertanyakan beberapa soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sanggup menjawab berarti dia seorang nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab berarti dustakan kenabiannya. Lah salah satu yang ditanyakan adalah tentang saluhu an fityatin dhahabu fi dahril awal. Tanya kepada orang yang ngaku nabi tentang anak-anak muda. Anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua, bagaimana kisahnya?
Artinya kisah Ashabul Kahfi itu sangat terekam di kepala-kepala orang Yahudi itu, sehingga minta ditanyakan kepada para pembesar musyrik kepada Nabi SAW. Dari kisah Ashab Nuzul ini, Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya merajihkan bahawa peristiwa Ashabul Kahfi itu sebelum Isa bin Maryam. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahawa peristiwa Ashabul Kahfi itu justru setelah diutusnya Isa bin Maryam. Jadi setelah Isa diangkat ke langit, maka Hawariyun terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka melawan orang-orang Yahudi Romawi dan mereka mati syahid. Kemudian kelompok yang kedua murtad, tidak sanggup melawan orang-orang Yahudi, akhirnya menyerah kemudian jadi murtad. Kemudian kelompok yang ketiga mereka hijrah, mereka bersembunyi. Mereka tidak menghadapi orang-orang Yahudi karena kekuatan mereka lemah, tapi mereka terus berdakwah. Lah dari kelompok ketiga ini asal muasal cerita Ashabul Kahfi. Ini pendapat yang kedua, dan ini yang banyak dikuatkan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana Al-Kahfi itu? Gua yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi itu ada di mana letaknya? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahawa letak gua Al-Kahfi itu ada di Suriah. Ada di Suriah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ma'ruf Fakhruddin Ar-Razi seorang pakar Quran, mengatakan bahawa gua Al-Kahfi itu ada di Suriah. Ada yang mengatakan tidak, tapi Al-Kahfi itu ada di Urdun. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang sahabat namanya Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, ketika dia lewat di sebuah gua di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian mereka masuk ke gua itu. Kemudian mereka mendapatkan ada tulang belulang yang diperkirakan mereka adalah Ashabul Kahfi. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Kahfi itu ada di Turki. Dan sampai sekarang ada gua namanya yang disebut dengan gua Al-Kahfi di sebuah kerajaan yang dulunya disebut kerajaan Saljuk namanya. Nah, disitulah gua Al-Kahfi. Walaupun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah mengatakan bahwa Al-Kahfi itu ada di negeri Aliyah. Ada juga yang mengatakan di negeri Nainawa Irak. Ada yang mengatakan di Balqah. Ada yang mengatakan di negeri Rum atau Romawi. Yang jelas bahwa terjadi silang pendapat di mana gua itu terletak. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan. Sekali lagi saya katakan, kenapa Quran tidak menyebutkan letaknya? Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Ingat, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Kalau Al-Quran kitab sejarah, tentu akan dijelaskan secara detail. Tapi Al-Quran itu kitab hidayah. Dia hanya mencuplik beberapa poin yang penting, yang jelas maksud dan tujuannya tersampaikan dalam Quran itu. Makanya Quran tidak menjelaskan, tetapi para ahli tafsir berusaha mencari titik tahu di mana letak gua Al-Kahfi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan berkisah dulu sebelum kita baca ayatnya. Ada 2 versi tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Versi yang pertama, bahwa dahulu ada anak-anak muda, karena jumlah Ashabul Kahfi ini tidak banyak. Jadi jumlah Ashabul Kahfi kalau berdasarkan Al-Quran itu, ada yang mengatakan dia salasatun rabi'uhum kalbuhum, paling banyak 3 orang, dan yang keempatnya seekor anjing.
Tapi ada yang mengatakan khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5 orang dan 6-nya seekor anjing. Dan yang paling banyak sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 orang dan yang ke-8-nya seekor anjing. Dalam konteks Al-Quran, ulama mengatakan tentu yang paling kuat adalah angka yang terbanyak, karena biasanya angka yang terbanyak memansuh angka sebelumnya. Sehingga pendapat yang kuat bahwa jumlah Ashabul Kahfi itu 7 orang dan yang ke-8-nya seekor anjing. Jadi ada 7 pemuda dari pemuda-pemuda orang-orang Nasrani Hawariyun yang mereka lari karena tidak sanggup menghadapi orang-orang Yahudi. Mereka bersembunyi, tapi mereka terus berdakwah. Jadi mereka safar ke sana kemari sampai akhirnya mereka melewati sebuah kerajaan. Di pintu kerajaan itu ada berhala. Orang tidak bisa lewat masuk ke kerajaan tersebut kecuali harus sujud kepada berhala itu. Kalau tidak dibunuh, atau jangan lewat situ. Dan tidak ada jalan lain kecuali harus lewat situ. Sujud atau tidak boleh masuk, maksa masuk dibunuh. Akhirnya kemudian mereka pun karena tidak ada jalan lain kecuali harus lewat kerajaan itu, terpaksa mereka harus menunggu di luar kerajaan. Karena mereka orang-orang baik, mereka pun berusaha untuk hidup mereka manfaat untuk manusia. Maka mereka membuat hammam, kamar mandi bahasa kitanya, kamar mandi umum. Jadi supaya orang-orang yang safar masuk kerajaan atau yang keluar dari kerajaan itu, mereka bisa mandi di situ, bisa buang hajat di situ. Dibuatlah hammam, ada hammam laki-laki, ada hammam perempuan. Dan masyarakat merasa nyaman karena kalau mereka buang hajat atau mandi, ada kamar mandi umum gitu ya. Sampai satu hari ada anak raja lewat di situ. Tiba-tiba kemudian membawa seorang perempuan yang bukan mahramnya. Entah ngutip di jalan perempuan itu seorang pezina. Akhirnya kemudian numpang mandi di situ. Maka 7 anak muda ini mengatakan, jangan mandi di situ, laki-laki di sini, perempuan di sana. Tapi anak raja ini merasa sombong dan mengatakan, ama ta'rifuni ana ibnul malik? Kau tidak tahu siapa saya? Saya ini anak raja katanya. Dan ini kerajaan saya katanya. Terserah saya lah kan itu, mau masukkan perempuan atau tidak. Kamu ini siapa katanya. Akhirnya karena anak-anak muda ini lemah, tidak bisa apa-apa. Kemudian anak raja ini mandi berdua dan berzina di tempat hammam tersebut. Maka anak-anak muda ini berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan azabnya kepada orang itu. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya, meninggallah 2 sejoli di dalam hammam tersebut. Anak raja ini mati dan juga perempuannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian anak raja ini sampai ke telinga raja. Marah raja karena raja menuduh bahwa anaknya dibunuh oleh 7 anak muda yang entah berantah dari mana tuh. Akhirnya kemudian mengirim pasukan. Taulah anak-anak muda ini mau dibunuh dan ditangkap, mereka lari menjauh dari kerajaan tersebut mengarah ke bukit. Di tengah jalan kemudian berjumpa dengan seorang penggembala kambing, dan dia memiliki seekor anjing. Akhirnya sambil lari dari kerajaan, 7 anak muda ini mendakwahi penggembala kambing tersebut. Akhirnya Allah takdirkan berimanlah dia, dan akhirnya mengikuti anak-anak muda ini. Kemudian sebelum mengikuti anak muda, dia pun melepas anjing dan kambingnya dan mengatakan, ya anjing, antarkan kambing-kambingku ke tuannya, karena saya ini hanya sebagai suruhannya saja. Dan setelah ku antarkan kambing-kambingku, maka engkau balik lagi kemari. Akhirnya kemudian anjing itu membawa kambing-kambing itu ke tuannya, dan anjingnya balik lagi. Kemudian ikutlah dengan anak-anak muda ini.
Ketika nampak ada sebuah gua, masuklah anak-anak muda ini ke dalam gua, tapi anjingnya tidak ikut masuk. Disitulah kemudian akhirnya ditidurkanlah anak-anak muda ini selama 3 abad 9 tahun. Ini versi pertama kisah Ashabul Kahfi ini. Versi yang kedua, dan ini yang masyhur, yang banyak dicatat oleh ahli sejarah. Jadi dahulu di masa kerajaan Romawi ada seorang raja namanya Dicyanus. Ma'ruf Raja Dicyanus, raja Romawi kala itu. Jadi Raja Dicyanus ini hendak mengadakan acara kerajaan. Jadi semua daerah-daerah wajib datang ke kerajaan. Mungkin kalau sekarang ini di Jakarta lah, di ibu kota, jadi semua gubernur, semua wali kota, semua pimpinan-pimpinan daerah itu wajib datang ke ibu kota. Kalau tidak bisa maka diwakili dengan anak-anak mereka. Maka ditentukan waktunya, kemudian buatlah pesta besar di kerajaan. Masalahnya pesta itu mengandung kesyirikan. Karena dalam pesta itu ada penyembahan berhala. Lah rupanya ada anak-anak pejabat itu yang akidahnya mereka masih murni beragama Nasrani, mengikuti ajaran Isa bin Maryam lewat Hawariyun. Fitrah mereka menolak, tidak mau mereka ikut acara tersebut. Akhirnya menyingkir satu persatu. Kalau versi Quran tadi mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 7 orang, dan itu yang paling banyak. Menyingkirlah satu gitu ya. Tidak ada koordinasi satu dengan yang lain. Sehingga kemudian ketika mereka menyingkir, mereka duduk di bawah pohon, datang lagi duduk di bawah pohon, datang lagi duduk di bawah pohon. Satu dengan yang lainnya tidak saling kenal, dan satu dengan yang lainnya takut menceritakan kenapa mereka tidak terlibat dalam acara itu. Karena jangan-jangan mata-mata yang sebelah ini kenapa ngikuti saya. Tapi lama-lama kemudian entah kenapa dan dari mana obrolannya, tiba-tiba mereka ngobrol, rupanya fitrah mereka sama, menentang acara kerajaan. Sementara mereka itu anak-anak pembesar daerah, anak pejabat-pejabat kerajaan semua. Dari situlah kemudian mereka mulai mengingkari kemungkaran kesyirikan, sampailah ke telinga Dicyanus, rajanya Romawi itu. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian anak-anak muda ini diinterogasi. Maka mereka pun berusaha mendakwahkan dakwah tauhid. Akhirnya mereka dipaksa murtad. Murtad atau dibunuh, antara dua itu saja. Kalau mereka mempertahankan agama Nasrani, dibunuh. Kalau murtad, dimaafkan. Akhirnya mereka pun minta waktu tenggang 3 hari untuk berfikir. Lah waktu 3 hari itulah digunakan untuk kabur. Mereka kabur dari kerajaan, ya. Akhirnya kemudian mereka kabur dari kerajaan, sampailah kemudian di sebuah gua di atas bukit gitu ya. Ada yang mengatakan nama guanya namanya Hizam. Guanya itu namanya Hizam. Al-Kahfi itu kan gua dalam bahasa Arabnya. Gua yang dalam itu disebut Al-Kahfi. Nama guanya itu namanya Haizam atau Hizam. Nama guanya itu. Lah kemudian di tengah jalan kemudian ada anjing yang ikut. Lah anjingnya Al-Kahfi itu disebut Humran. Jadi nama anjingnya itu Humran, nama guanya Haizam, ya. Anjing ini ikut. Kemudian mereka pun sampailah di sebuah gua untuk menghindari kejahatan para prajurit yang diutus raja. Karena mereka kabur, otomatis akan dicari itu. Maka mereka masuklah ke dalam gua itu, dan anjingnya berada di pintu gua itu. Mereka masuk ke dalam gua, kemudian mereka tertidur. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidurkan 3 abad 9 tahun, 309 tahun. Lah ketika mereka tertidur itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat. Untuk apa malaikat diturunkan? Untuk membolak-balik badan mereka. Karena kalau seandainya orang tidur dalam satu posisi, ini bahaya. Karena matahari itu kan hanya masuk sedikit ke dalam gua. Makanya untuk menjaga jasadnya Ashabul Kahfi yang 3 abad lebih itu oleh para malaikat ini bolak-balikan tuh.
kadang ke kiri, kadang ke kanan untuk menjaga badannya. Dan mereka tidak bisa ditemukan. Baru setelah 3 abad lebih, mereka di dalam gua itu, salah satu di antara mereka terbangun. Kemudian membangunkan yang lainnya, kemudian saling bertanya berapa waktu mereka tinggal di situ. Kemudian karena mereka juga datangnya zuhur gitu ya, dibangunkan asar, sehingga seolah-olah sebentar saja mereka tidur, padahal sudah 3 abad lebih. Persis seperti kisahnya siapa? Kisahnya Uzair. Kalau Uzair itu ditidurkan selama 1 abad, 100 tahun Uzair itu. Tapi kalau Ashabul Kahfi ini 309 tahun. Akhirnya karena mereka lapar, diutuslah satu orang untuk mencari makan. Keluarlah mereka, rupanya kerajaan di Kianu sudah hancur karena sudah 3 abad lebih, dan dipimpin raja yang baru, yang justru raja ini beragama Nasrani dan soleh. Jadi ketika mereka membeli sesuatu masih pakai uang 3 abad yang silam, orang-orang heran, ini uang apa, nggak laku ini, uang jadul ya. Kalau bahasa kita uang jadul kan, kalau kita ini uang kalau zaman dulu kan, antum yang hidup di zaman Belanda umpamanya ya, pakai uang di zaman Belanda beli nasi goreng ya nggak mungkin lah ya. Akhirnya kemudian ditengok-tengok, ini kok aneh uangnya. Kemudian uang itu berusaha ditanyakan ke pakar-pakarnya, sampailah ke kerajaan. Aneh mereka. Akhirnya kemudian anak muda itu dipanggil, kemudian bercerita. Setelah bercerita, takjublah orang-orang, sampai saat raja-rajanya takjub. Akhirnya kemudian ikut ke gua rame-rame. Setelah kemudian mereka dipertemukan orang-orang itu, subhanallah, ketika rajanya berjumpa dan hendak memboyong orang-orang anak-anak muda di gua itu supaya hidup tenang di kerajaan, mau dikasih fasilitas, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak hendak menghidupkan mereka bersama dengan kerajaan tersebut. Allah langsung wafatkan. Jadi ketika raja dan para prajuritnya sudah tahu, kenalan, ngobrol, habis itu Allah wafatkan. Lah setelah diwafatkan itulah maka sang raja meminta agar tempat itu disakralkan. Disakralkan, kemudian dibuatkan semacam lauk, papan dari emas, kemudian ditulis nama-namanya. Itulah Al-Quran membahasakan dengan kalimat raqim. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu, yang mempunyai raqim, maksudnya raqim itu papan yang terbuat dari emas, isinya nama-nama 7 orang itu, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Inilah versi yang kedua yang masyhur, yang banyak dikisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Baik, kita baca sedikit ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira, wahai Muhammad, bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Di sini ada pertanyaan kan, seolah-olah Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, jangan kau takjub dengan kisah Ashabul Kahfi itu, yang masuk ke dalam gua ditidurkan 300 abad lebih. Enggak, itu tidak perlu ditakjubkan. Yang lebih daripada itu ada yang lebih takjub lagi. Seperti apa? Penciptaan langit dan bumi, adanya siang, adanya malam gitu ya, adanya kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Itu lebih hebat lagi dibandingkan kisahnya Ashabul Kahfi. Makanya pertanyaannya, am hasibta, apakah engkau mengira wahai Muhammad, anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, orang-orang yang mendiami gua yang mempunyai raqim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Tidak, bahkan di sana ada perkara yang menakjubkan. Kemudian Allah katakan, idz awal fityata ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami,
berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Doa ini dibaca oleh Ashabul Kahfi saat mereka kebingungan. Mereka sedang dikejar-kejar nih oleh prajurit kerajaan Romawi ini. Mereka berdoa, ya, berdoa dengan mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Akhirnya doa mereka didengar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala arahkan mereka ke dalam sebuah gua. Dari sini ada faedah, siapapun yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masalah, pasti Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza fazi'al amru idza hajabahu al-amru fazi'a ila shalah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu al-amru fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul itu segera melaksanakan salat. Gunanya untuk apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah dan Allah akan menguraikan masalahnya. Kemudian setelah mereka diarahkan ke gua, Allah katakan, fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka dalam gua tersebut selama beberapa tahun. Di sini ada faedah besar. Ketika mereka berusaha memperjuangkan tauhid, memperjuangkan akidah, memperjuangkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada mereka. Maka siapapun yang mempertahankan akidah tauhid, maka dia akan turun rahmat kepadanya. Seperti Ashabul Kahfi, ketika mereka memperjuangkan akidah mereka, tidak mau menyembah berhala, maka Allah turunkan rahmatnya, Allah jaga mereka dari musuh-musuhnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mereka jauh daripada akidah dan tauhid, tanpa dilawan oleh kekuatan apapun, hancur dengan sendirinya. Ashabul Kahfi ini, mereka tidak melawan kan? Mereka tidak memberontak kepada Dikianus, Raja Romawi kan? Mereka hanya pergi ke gua, kemudian tidur. Kemudian setelah itu bangun, kerajaannya hancur. Menunjukkan bahwa menghadapi musuh itu tidak harus dengan pedang. Menghadapi musuh itu tidak harus berperang gitu ya. Cukup tidur saja. Cukup tidur saja, hancur kerajaannya. Kan itu ya. Jadi antum kalau punya musuh, nggak usah dilawan. Tidur. Nanti habis tuh musuhnya. Kan itu ya. Kalau antum punya musuh nih, antum lawan, tengkar, kalah antum. Jadi kalau punya musuh itu sudah, maksudnya abaikan saja. Kalau ada orang yang nyakiti kita, musuhi kita, ghibah kita, menghina kita, ndak usah diladeni, tidur saja. Insya Allah itu nanti berhenti sendiri. Lihat Ashabul Kahfi melawan musuh dengan tidur. Nggak bisa tidur Ustaz, Antimo beli, insya Allah tidur. Saya pernah minum Antimo 3. tidur di pesawat sampai dibangun-bangunkan, pak katanya, gak bangun-bangun juga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kemudian Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Dari sini menunjukkan semua kisah Quran itu benar. Tidak ada kisah dusta dalam Quran itu. Semua kisah dalam Al-Quran itu benar. Dan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala atau Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Al-Qasas, kisah-kisah itu adalah jundun min junudillah. Dia adalah tentara dari tentara Allah. Jadi kisah-kisah dalam Quran itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah. Kenapa? Karena kisah ini kalau kita mau menyelami, orang penakut jadi berani dengar kisah itu, ya kan? Orang sedih jadi bahagia, orang bahagia pun bisa jadi sedih.
kisah ini bisa mempengaruhi orang. Makanya metode Al-Quran itu terkadang sepertiga isi Quran itu kan kisah-kisah. Karena terkadang ketika orang mendengar kisah, mudah untuk menyerap dan mudah untuk tobat. Maka dikatakan bahwa kisah itu jundun min junudillah. Jadi kalau seandainya antum lagi sedih karena ada masalah, lihat Nabi Ayub. Ayub berapa tahun diuji oleh Allah, akhirnya kita sabar, kan itu ya. Ketika antum kemudian ditinggal mati oleh keluarga tercinta kita, lihat juga Nabi Ayub, anak-anaknya semua mati, akhirnya jadi sabar. Kemudian ketika berdakwah siang malam gak diterima, lihat Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku berdakwah siang malam, tak ada yang dengar. Lihat Nabi Nuh, gitu ya. Siapa lagi? Pokoknya apapun permasalahan hidup kita, semua ada kisahnya, sehingga kita tenang. Maka disebut jundun min junudillah. Dan semua kisah Al-Quran itu bil haq, semua benar. Innahum fityatun, mereka adalah anak-anak muda. Dari sini menunjukkan bahwa dari dulu peran anak muda itu sangat luar biasa dalam perkembangan dakwah. Ini anak-anak muda ini, maka membahasakan Al-Quran dengan kalimat fityah, anak-anak muda. Di zaman Nabi, coba, yang awal-awal masuk di Islam di zaman Nabi itu bukan orang-orang tua, orang tuanya kufur. Abu Jahal orang tua kufur, Umayyah kufur, Walid kufur, Utbah kufur, Uqbah kufur, semua kufur. Anak-anak muda yang masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Talha, anak-anak muda semua. Jadi anak-anak muda itu perannya luar biasa dalam berdakwah, baik di zaman dulu hatta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ashabul Kahfi ini sebenarnya gambaran kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu persis seperti Ashabul Kahfi. Di awal dakwah Nabi SAW itu terusir, sembunyi-sembunyi kayak Ashabul Kahfi sembunyi di gua, tapi Rasul bersembunyi-sembunyi di rumah Arqam bidaril Arqam. Jadi awalnya lemah, kemudian menguat dengan berbagai macam ancaman. Akhirnya Allah menangkan dengan Fathu Mekah. Jadi kisah Rasul itu ya hampir mirip dengan kisah Ashabul Kahfi sebenarnya, cuma beda versi saja. Kemudian Allah mengatakan warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi mereka ketika ditangkap itu mereka menentang dan mereka menyuarakan kebenaran. Kami tidak mungkin menyembah berhala kalian, kami punya Tuhan, itu maksudnya. Kemudian Allah mengatakan wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kami meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagai rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu berguna bagimu dalam urusanmu. Dari sini kita tahu ada kaidah besar, faedah besar. Ashabul Kahfi ini, ikhwan, mereka anak-anak pejabat. Mereka sudah terbiasa dengan kemewahan kerajaan. Mereka orang-orang yang bergelimang dengan harta, kehormatan, kemuliaan, dimuliakan manusia. Tapi mereka rela hidup ke dalam gua. Yang dalam gua itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada selimut, tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidak ada dayang, tidak ada apapun dari kemewahan dunia. Tapi bagi Ashabul Kahfi, gua bagi mereka jauh lebih indah, karena dalam gua itu terpancar keimanan dibandingkan istana yang penuh dengan kesyirikan. Dari sini ada kaidah dalam kondisi hidup susah, hidup tidak senang, melarat bahasa kitanya, tapi hati penuh iman itu jauh lebih bahagia dibandingkan hidup dalam istana yang mentereng tapi tidak ada iman di dalamnya. Itu kaidahnya di sini. Enggak masalah hidup kita susah, tapi iman memancar. Karena dari situlah hati tenang. Ketika hati tenang, rumah jadi lapang. Rumah sempit jadi lapang, ikhwan. Tapi kalau hati tidak ada keimanan, sempit, rumah lapang pun jadi sempit.
Karena lapangnya rumah itu kan berdasarkan lapangnya hati. Banyak orang-orang kaya rumahnya besar, tapi kalau masuk rumah nggak kerasan dia. Ingat kayak burung ditangkap masuk ke sangkar, maunya keluar saja. Kenapa? Pusing lihat istrinya kayak setan. Pokoknya nggak suka dia. Tapi ada orang yang subhanallah ya, hidupnya sederhana, ngontrak, tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah tidak mau keluar dia. Kan itu. Tengok istrinya kayak bidadari, nggak mau keluar saya dari situ. Artinya bahwa yang menjadikan lapang atau sempit itu sebenarnya dalam hati. Inilah Al-Kahfi mengajarkan kepada kita, hidup dalam gua dengan keimanan jauh lebih baik dibandingkan hidup di istana penuh dengan kekufuran. Kemudian Allah mengatakan, wa tara syamsa idza tala'at tazawwara an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke dalam sebelah kanan, dan apabila matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberikan petunjuk. Di sini ikhwan, Allah utus malaikat menjaga Ashabul Kahfi. Dan dalam Islam juga diajarkan kan, kalau antum sebelum tidur, kata Nabi SAW, berwudu. Sebelum tidur antum berwudu, kemudian membaca doa sebelum tidur, maka saat tidur itu Allah kirim malaikat. Sebelah kanan kiri kita itu Allah kirim malaikat. Jadi kalau kita berguling ke kanan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati orang ini, ampuni orang ini. Apabila badannya berguling ke kiri, malaikat sebelah kiri juga ngomong sama, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia. Dan terus malaikat bicara seperti itu sampai kita terbangun. Karena Ashabul Kahfi begitu, ketika mereka kembali kepada Allah, ada yang merawat mereka, para malaikat. Tapi kalau sebelum tidur ndak wudu, ndak baca doa, main tengok bantal, main ngorok, itu di samping kiri setan tuh. Makanya dimimpikan macam-macam di situ. Ya, dimimpikan macam-macam sampai kepada mimpi basah. Mimpi basah itu dari setan, ikhwan. Ya kan? Jangan rugi antum. Pamanya baru separuh terbangun begitu. Terbangun. Jangan begitu, itu dari setan mimpi basah itu. Para nabi itu tidak ada yang mimpi basah, karena mimpi basah itu dari setan. Ya, justru kalau mimpi basah antum langsung terbangun itu langsung ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puh gitu ya. Jadi ludah ke arah kiri. Ya. Kemudian pindah. Jangan di posisi itu lagi supaya ada lanjutan episode. Antum itu antum nyambung sama setan namanya ya. Enggak boleh ya. Karena Allah mengatakan, wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum raghban. Dan engkau mengira mereka tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dari sini ada faedah ikhwatu fiddin, anjing ini binatang najis. Tapi dalam kisah Ashabul Kahfi itu dimuliakan anjing ini. Anjing yang dimuliakan, kalau Al-Quran itu kalau mengisyaratkan soal anjing biasanya untuk keburukan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Bal'am bin Ba'urah. Apakah mathaluhu kamathalil kalbi? Permisalan Bal'am bin Ba'urah itu seperti anjing. Kalau dia dihalau tetap menjulurkan lidahnya, enggak dihalau pun menjulurkan lidahnya. Biasanya Quran kalau menyebut kata anjing itu biasanya untuk permisalan buruk. Tetapi khusus Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi itu dimuliakan. Kenapa mereka dimuliakan, anjing-anjing dimuliakan ini? Disebabkan karena perkawanan. Siapa kawan anjing ini? Kawan anjing ini orang-orang mulia, orang-orang yang berilmu. Makanya dalam dunia perburuan, kalau anjing itu berilmu, dilatih, duduk, berdiri, kejar, tangkap, diam, dan dia bisa kita atur
maka ketika dia diutus untuk memburu setelah baca basmalah, buruannya halal. Padahal liur anjing itu najis. Kalau dia nyaplok buruannya, kemudian kita katakan lepas. Tapi kalau nyaplok dimakan, itu untuk dia haram berarti. Ya berarti tidak pandai anjingnya tuh. Suruh diam kok malah berdiri, suruh berdiri duduk, suruh duduk berdiri, suruh diam lari. Itu bego tuh. Anjing ini kalau yang kayak gini buruannya haram. Maksudnya yang punya ilmu anjing itu yang halal maksudnya. Setelah melepas baca basmalah, itu pun kalau tidak ada anjing lain. Kalau kita ini ngelepas anjing, pas tengok buruannya kok ada anjing tetangga, itu haram, itu syubhat namanya. Karena kita tidak tahu mana satu yang gigit. Atau ketika diterkam masuk pula ke air gitu ya, itu syubhat. Bisa saja dia mati bukan karena gigitan anjing, tapi karena habis oksigen itu dalam air itu ya. Jadi murni ya anjing itu yang berilmu tuh. Itulah fadilah ilmu sampai mengangkat derajat anjing. Dan begitu seterusnya, karena waktu juga. Intinya bahwa kisah Ashabul Kahfi ini, sekali lagi faedah yang kita bisa petik. Yang pertama, di sini ada qudratullah ikhwan, karena di zaman itu, di zaman Ashabul Kahfi diceritakan dalam Quran itu, kebanyakan mereka ikarul ba'thi. Kebanyakan mereka itu mengingkari ba'thi, ada kehidupan setelah kematian. Bahkan di zaman Rasul pun sama. Orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya dikisahkan Ashabul Kahfi. Lihat Ashabul Kahfi loh, ditidurkan 3 abad lebih gitu ya. Menunjukkan apa? Allah sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, himayatuddin wal i'tiqad as-sahih. Di sini ada penjagaan agama dan keyakinan yang sahih. Di mana Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita perjuangan mempertahankan akidah. Dan nanti di akhir zaman kata Nabi SAW, memegang sunnah itu qabid alal jamrah, seperti memegang bara api, semakin dipegang panas, dilepas pula, lepas pula sunnah dari kita. Makanya Rasul memberikan hadiah, nanti di akhir zaman akan datang hari-hari kesabaran kepada kalian. Kalau kalian sabar, maka kalian seperti mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi. Kalau kita sabar ya, tapi karena memang fitnahnya luar biasa di akhir zaman itu. Dan sekarang kita berada di akhir zaman, dan fitnah ini baik syahwat ataupun syubhat sudah melanda di tengah-tengah kita. Yang dulu tidak bisa dipahami hadis oleh para ulama, sekarang baru ngeh para ulama. Contoh umpamanya hadis Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi kejahatan yang bersumber dari langit. Para ulama di zaman itu tidak bisa memahami hadis ini. Kok ada kejahatan bersumber dari langit? Rupanya baru terbongkar hari ini kan, ketika manusia menerbangkan satelit-satelit ke langit, kemudian handphone di mana-mana dipancar luaskan. Rupanya itulah maksudnya kejahatan yang bersumber dari langit, yang tidak ada satu rumah kecuali dimasukinya. Sekarang handphone satu orang 2, pengemis saja pakai tablet, ya kan, minta ditransfer. Udah nggak ada lagi ya. Wah, luar biasa sekarang. Nengok itu yang di lampu-lampu merah itu, bisa joget nengok YouTube. Coba bayangkan, dulu nggak ada orang ketawa sendiri, sekarang banyak orang ketawa sendiri. Coba lihat orang ketawa sendiri, antum ketawa sendiri kalau tengok handphone itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir juga di sini tentang pentingnya doa. Ashabul Kahfi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah ijabah. Apa ijabahnya? Pertama, Allah jauhkan mereka dari musuh-musuhnya. Yang kedua, Allah arahkan ke sebuah gua untuk sebagai perlindungannya. Kemudian yang ketiga, Allah tidurkan supaya mereka tidak merasa ketakutan dengan musuh-musuhnya. Kemudian yang keempat, mereka pun diberikan kebaikan karena selama mereka tidur dijaga malaikat. Dan Allah akhiri mereka dijadikan sebuah tanda-tanda yang akan dikenang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, siapa anak-anak muda Ashabul Kahfi itu. Dan hari ini kita ceritakan, padahal kisahnya entah berantah kapan, tapi menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi sebuah pelajaran besar yang kita bisa petik, bahwa anak-anak muda itu sangat berperan
di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.